Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah dan dimuliakannya, kita bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan salawat kepada beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh semua kita, tentu khususnya bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surat Toha ayat 14. Di situ Allah berfirman, dan firman ini dinyatakan oleh Rasulullah. Apa bunyinya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak adalah Tuhan itu melainkan akulah Dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan salat. Di dalam salat yang engkau ingat adalah diriku. Shadaqallahul azim. Jamaah yang saya hormati, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa antara sembah dengan salat itu tidak sama, atau antara salat dengan sembah itu tidak sama. Makanya Allah menyatakan informasi seperti itu. Nah, kebiasaan kita ditanya, apa itu menyembah Allah? Kita katakan salat. Apa itu salat? Kita katakan menyembah Allah. Sementara Allah tidak mengatakan begitu. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui apa itu sembah. Ternyata sembah itu adalah
6 pengertiannya. Pertama, melaksanakan semua perintahnya Allah. Kedua, menjauhi semua larangan Allah. Ketiga, mencontoh perbuatan Allah. Keempat, pergi kalau disuruh Allah. Kelima, datang kalau dipanggil Allah. Keenam, diam kalau tidak punya ilmu daripada Allah. Itu definisi daripada menyembah. Lalu bagaimana kita bisa mentaati perintah Allah, sedangkan Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata? Nah, inilah alasannya Allah kenapa Dia mengutus Rasul. Dari Rasul inilah kita dengarkan suara Allah. Dari Rasul inilah kita dengarkan kata Allah. Pada Rasul inilah kita lihat contoh daripada Allah. Makanya saya pernah ditanya oleh orang, Pak Ustadz, kenapa Anda kalau berbicara dalam khotbah atau ceramah selalu mengatakan kata Allah dan Rasul? Nah, itulah alasannya. Jadi apa yang kita sampaikan itu komplit dan konkret. Tidak bisa kita hanya menyatakan kata Allah, kita tinggalkan Rasul. Tidak bisa. Kita ini tidak mengerti apa-apa tentang Allah tanpa Rasul. Makanya Rasul itu adalah tempat kita mendengarkan suara Allah, tempat kita mendengarkan kata Allah, tempat kita mencontoh apa yang Allah kehendaki untuk kita contoh. Nah gitu. Kemudian setelah kita melaksanakan semua perintah Allah dan Rasul, menjauhi segala larangan Allah dan Rasul, mencontoh perbuatan daripada Allah dan Rasul, tentu akan datang sebuah konsekuensi lagi. Apa itu? Itu sulit kita lakukan tanpa kita melaksanakan sholat. Apa itu sholat? Sholat itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita, sholat itu adalah menghubungkan rasa diri. Rasa diri kita, kesadaran kita, ingatan kita kepada Allah. Lagi-lagi kita bertemu dengan Allah. Padahal kita tahu kalau Allah itulah hanya nama, zat yang maha agung. Kalau sudah nama, tentu tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Nah, akhirnya kita bertemu lagi dengan Rasul. Bertemu lagi dengan Rasul. Itu makanya cerita Nabi Muhammad itu tidak dan tidak harus kita pahami. Harus kita kuasai. Untuk apa? Untuk kita teladani. Untuk kita pelajari dan untuk kita ikutkan segala sesuatu yang beliau perintahkan. Untuk kita jauhi larangan, segala sesuatu yang beliau larangkan. Nah, begitu struktur yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Nah, laksanakan sholat. Di dalam sholat nanti yang engkau ingat itu adalah aku, kata Allah. Nah, cerita ayat ini ada pada surat Toha ayat 14. Kisahnya itu adalah kisah Nabi Musa. Itu kisah Nabi Musa, cerita orang-orang Taurat yang ada pada kitab Quran. Itu makanya Muhammad itu adalah Rasul terakhir, penyempurna. Kitab Quran itu adalah kitab terakhir dan kitab penyempurna. Jadi semua kisah Nabi dan Rasul ada di dalamnya. Jadi seketika Musa berjalan bersama istrinya, lalu di padang pasir itu Musa melihat api. Dia bertanya sama istrinya, "Dek, apakah kamu melihat api itu?" Kata istrinya, "Iya bang, aku melihat api itu." Maka Musa pamit,
Musa berjalan melangkahi dan mendekati api tadi. Apa yang terjadi? Seketika Musa melangkah mendekati api itu, dia tidak lagi api, tetapi sinar. Seketika dia mendekati sinar itu, dia tidak lagi sinar, tetapi cahaya. Seketika Musa mendekati cahaya itu, tidak lagi cahaya, melainkan pohon. Kalau dalam bahasa Arab, syajarah. Dan kata syajarah inilah nantinya dijadikan oleh orang Indonesia sebagai tentang kisah awal dan akhir, zahir dan batin yang kita kenal dengan kata sejarah. Nah, didekati lagi oleh Musa, pohon tadi. Ternyata Musa melihat sosok. Sosok itulah yang berkata, Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Hai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Nanti dalam sholat yang kau ingat adalah aku. Ini jelas bahasanya saudara. Lalu timbul pertanyaan, apakah benar yang dilihat oleh Musa itu adalah Allah? Tentu jawabnya tidak. Kenapa sedemikian? Karena Allah itulah nama zat yang maha agung. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Sedangkan yang ini dia bersuara dan berkata. Ternyata yang dilihat oleh Musa adalah wujud serta Allah. Utusan Allah, dia menyuarakan suara Allah. Dia mengatakan kata Allah. Makanya dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dia mengatakan kata Allah, bukan dia itu Allah. Ini yang kadang-kadang kita lupa memahaminya. Di mana-mana kita khotbah, di mana-mana kita cerita, kita katakan pula Musa melihat Allah. Tidak. Yang dilihat oleh Musa itu adalah utusan Allah, wujud serta Allah. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Dialah sebab terjadinya alam semesta. Itu yang dilihat oleh Musa, saudara. Lalu siapa beliau? Nah, kembali kita kepada hadis kursi. Berkata Rasulullah, kata Rasul, Allah pernah berkata kepada saya. Dia bercerita kepada sahabatnya. Allah pernah berkata kepada saya, laulaka ma khalaqal asya. Kalau bukan karena kau hai Muhammad, kalau bukan karena kau hai Muhammad, kalau bukan karena kau hai Muhammad, tidak akan kujadikan alam semesta. Maka waktu itu Allah menyebut namaku, kata Rasulullah. Diikuti lagi dengan hadis yang lain. Apa kata Allah kepada Rasul? Khalaqal asya li ajlika wa khalaqtaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Ternyata Muhammadlah yang terdahulu, saudara. Terdahulu dijadikan, terakhir dizahirkan. Muhammadlah wujud serta Allah. Itu yang dilihat oleh Musa alaihissalam pada waktu itu. Mungkin kita mengatakan saya mengada-ada. Buka surat Al-A'raf ayat 156. Di situ tertulis, seketika Musa menghadapi gempa bumi yang besar, dia berkata kepada Allah, ya Allah, seandainya gempa ini adalah untuk menyiksa kami gara-gara mereka yang kemarin menyembah patung anak sapi, tentu tidak begitu kejadiannya. Oleh karena itu ampunkanlah kami, maafkanlah kami. Apa kata Allah? Ampunanku, maafku hanya kepada mereka yang beriman kepadaku dan beriman pada Rasul Nabil Umi. Di situ Allah berkata tentang Muhammad, saudara. Pada surah Al-A'raf 158, Musa diperintah oleh Allah. Katakan, hai Musa, hai manusia,
Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul Nabi Ummi. Aku mengajak kamu kepadanya. Kenapa Musa berkata aku mengajak kamu kepadanya? Itu yang dilakukan oleh Musa ketika dia dalam sholat. Hadapan bahasa Arab, hadapan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya kiblat. Kiblat bahasa Arab, bahasa kita hadapan. Jadi lebih panjang lagi kajian kita ini. Kalau kita bercerita tentang sholat. Setiap kita berkata, kamu mau sholat? Ya, hadapkan wajahmu kepada kiblat. Kiblat itu bahasa Arab, bahasa katanya hadapan. Siapa dia? Apakah batu segi empat berwarna hitam di Mekah itu? Kalau kita katakan itu, makanya kita sering dicaci orang, dibully oleh orang yang agamanya beda dengan kita. Apa bedanya kalian Islam? Sama-sama menyembah patung dengan kami. Kami enak, patungnya ada kepala, ada badan, ada kaki. Kamu patungnya kotak segi empat. Kita tidak bisa jawab. Kenapa kita tidak bisa jawab? Karena itulah kenyataannya. Lebih dalam lagi, karena kita belum mengenal siapakah hadapan itu yang ada dalam sholat kita. Kalau ingin tahu siapa dia, lihat kisah Nabi Musa yang ada pada surat Toha ayat 14. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi menyembah itu artinya melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu darinya. Nya siapa? Nya Allah dan Rasul. Nah setelah itu kita masuk pada tingkat yang lain, itu sholat. Menghubungkan rasa diri kita kepada Allah, tapi tidak juga Allah, melainkan Muhammad juga sebagai wasilah. Makanya setelah azan tadi kita mengatakan ati Muhammad dan wasilah wal fadilah. Ya Allah, jadikanlah Muhammad sebagai perantara antara aku dan engkau. Itu makanya Al-Quran menjelaskan dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Jannah. Kedua, fa'budu rabb hadzal bait, pasembah Tuhan di rumah ini. Dia menuju kepada Ka'bah. Ketiga, fatahrizu min maqami Ibrahim shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu salat di situ. Artinya, rasa kita, ingatan kita, kesadaran kita di dalam salat hendaklah ke situ. Nah, jika sudah sampai di situ, artinya bertemu kita dengan Ka'bah, hukumnya sama dengan bertemu di Baitullah Hakikat. Bertemu di Baitullah Hakikat, hukumnya sama bertemu dengan orang yang dalam rumah. Itulah Muhammad yang saya katakan tadi. Bertemu dengan Muhammad, hukumnya sama dengan bertemu dengan Allah. Walaupun Allah bukan Muhammad, Muhammad bukan Allah. Itulah hakikat sholat. Untuk apa? Supaya wa nazza'na ma fi zurihim min ghairin tajri min tahtiha al-anhar. Al-Arab 43. Dengan cara itu, aku cabut penyakit hati dalam dada kamu. Aku cabut. Jadi sholat itu adalah tujuan penyakit hati dalam dada kita dicabut oleh Tuhan. Supaya kita jangan sombong lagi, angkuh lagi, iri lagi, dengki lagi kepada siapapun. Jadilah kita orang baik seperti yang Allah dan Rasul kehendaki. Itu inti sholat. Baik, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengampunkan dosa kita, memaafkan kita, menunjukkan kita dan menguatkan kita untuk dapat sholat secara hakikat seperti yang Allah Rasul katakan pada kitab Quran bersama kita. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah,
fi hadza zuhri hadarna fatratika aina hadarna fatratika bizzambina katsira fadzalika faghfir lana ala dzunubana faghfir lana ala dzunubana faghfir lana ala dzunubana rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah azabi dunya azabil akhirah fitnati dunya fitnatil akhirah ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwata illa billahi alil azim rabbana fataqabbal minas salatana wa siyamana wa takhasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah